Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Saya bersyukur karena Tuhan selalu baik. Kita bersyukur hari ini kita sehat semuanya, kita baik-baik aja di tengah-tengah pergumulan kita yang berat. Kita melihat kasih Tuhan selalu indah dan terbaik buat kita. Kita dapat kehormatan belajar tema penting. Tema saya ialah utamakanlah hal yang penting. Utamakanlah hal yang penting dalam hidup ini. Saya baca satu ayat saja dari Yohanes pasal 4 ayat 34, firman Tuhan berbunyi. Kata Yesus kepada mereka, ini kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada dua prinsip di teks ini yang sangat penting, yaitu apa yang saya katakan, yaitu tentang makananku. Nah, makanan itu yang dimaksud di teks ini adalah murid-murid menawarkan dia makan. Karena dia tidak ikut, mereka pergi beli makan, dia berbicara dengan perempuan Samaria. Lalu waktu mereka datang, mereka menawarkan makanan. Yesus katakan, ada makananku yang lain yang tidak kamu kenal, ayat 32. Mereka tentu berpikir, apakah Yesus sudah makan? Bukan itu. Di ayat ini dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini pertama. Jadi Yesus ingin membawa kepada para murid bahwa makanan itu adalah soal kebutuhan hidup. Itu sangat penting. Makanan, minuman, ya, pakaian, sandang, pangan, perumahan, itu adalah kebutuhan yang sangat primer. Ya, Abraham Maslow mengatakan itu kebutuhan yang paling dasar. Ya. Tapi Yesus ingin membawa mereka pada satu dimensi lain di mana mereka harus melihat bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari soal makanan dan minuman sebagai kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Yaitu melakukan kehendak Dia. Nah, ini penting sekali untuk baik pribadi orang percaya, baik rumah tangga, baik gereja, dan baik organisasi. Ketika satu pribadi tidak tahu apa yang utama, maka dia bisa terjebak melakukan hal-hal yang sifatnya sementara. Satu keluarga banyak sekali konflik karena mereka yang utama bukan Allah dan pekerjaan yang utama. Ketika gereja juga mengalami konflik perdebatan, nggak ada bisa-bisa. Organisasi juga begitu. Kenapa? Karena yang utama di situ bukanlah pekerjaan Tuhan. Karena yang penting di situ bukanlah soal apa yang Tuhan kehendaki, tetapi apa yang mereka inginkan, hasrat mereka, ambisi mereka, itulah yang mereka bungkus dengan hal rohani, seolah-olah itu yang penting, padahal bukan. Dan di titik itulah akar masalahnya kita lihat dengan jelas bahwa Yesus katakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ada kehendak Tuhan yang menjadi kebutuhan tertinggi, melampaui makanan, minuman, sandang, pangan, dan papan. Melampaui itu, Yesus mengatakan bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar makan dan minum. Makan dan minum kamu gak usah khawatir, karena burung di harapan Tuhan kasih. Bunga bakung di ladang yang hari ini ada dan dibuang ke dalam api, Allah dan Dia. Toh Dia tidak khawatir. Mengapa kamu khawatir? Jadi ingin membawa mereka pada satu dimensi lain, di mana bukan soal makanan, minuman, dan saya sebutkan tadi dalam teori Maslow itu paling bawah, tetapi melakukan kehendak Allah yang penting. Dan waktu kita melakukan kehendak Allah, sebenarnya di situ masalah kita menjadi beres. Waktu kita melakukan kehendak Allah, di situlah masalah kita menjadi tuntas. Justru kalau kita tidak melakukan kehendak Allah dan mengutamakan kehendak kita, di titik itulah masalah kita muncul dan gak ada solusi. Jadi yang pertama adalah Yesus mengatakan lakukanlah kehendak Allah melampaui apapun sebagai yang terutama dan yang pertama. Hal yang kedua dikatakan di ayat ini adalah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan di sini ada tiga hal yang menarik. Tanggung jawab kita untuk mengerjakan sungguh-sungguh itu jadi penting. Kita harus melakukan yang maksimal, karena ini kepercayaan dari Tuhan buat kita. Kita harus melakukan yang sungguh-sungguh, karena ini tanggung jawab moralnya besar. Ketika kita melihat tanggung jawab itu seperti Musa menerima tanggung jawab untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka tanggung jawab itu menjadi penting untuk difahami dan dilakukan sungguh-sungguh. Yang kedua dari teks ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang dikasih Bapa kepada Yesus menjadi model buat kita. Ketika kita mendapat kesempatan untuk menjadi apa saja di mana saja, katakanlah kita menjadi ketua majelis, kita menjadi pendeta, gembala jemaat, kita menjadi penginjil, kita menjadi guru, jadi dosen, kita menjadi ketua organisasi, sekretaris, bendahara, kepala biru dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa Yesus sudah memberi contoh. Selesaikan sampai pada akhirnya. Jangan mundur, jangan sampai dimundurkan. Biasanya karena kasus, entah kasus keuangan, kebanyakan kasus keuangan, berebut uang. Lalu ketika itu tidak tercapai, pertanyaan saya, memang kamu ke situ cari apa sih?
Apa motif kamu yang mendasar? Hasrat kamu, kenapa kamu bergabung situ? Untuk nama? Supaya dikenal? Untuk popularitas? Supaya diterima? Wah, dia ketua ya. Dia ketua satu organisasi yang hebat sekali loh. Dia sekretaris wilayah, dia bendahara wilayah loh. Dia mendapatkan posisi dan kehormatan dan apresiasi orang sebagai tujuan, itu membahayakan kita. Sehingga banyak orang yang akhirnya kandas dan mundur. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita tidak belajar dari modeling Yesus. Dan yang ketiga, ini menuntut kesetiaan. Yesus setia sampai pada akhirnya. Kalau Anda mulai sesuatu, selesaikan sampai periodenya. Kalau Anda mulai sesuatu, selesaikan sampai di endingnya. Jangan cuma sekedar di awal baik, lalu di ending tidak baik. Yesus mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan sampai di akhirnya. Hal yang ketiga yang penting adalah ketika kita mengutamakan kehendak Allah sebagai yang utama. Tadi saudara singgung di awal. Justru masalah kita beres. Saya mengambil contoh. Ada satu pernikahan yang konflik. Tiap hari konflik dan konflik. Udah kayak neraka di dunia. Saya amati dan saya lihat dua-dua suami istri tidak mengutamakan Allah. Si suami dengan egoismenya, si istri dengan kemarahannya. Suami itu tidak bertanggung jawab, istri dengan kebenciannya. Si suaminya dengan betul-betul tidak peduli dengan kecuekannya, istri kemudian dengan kemarahannya. Dan bercampur waktu mereka ngobrol. Dulu waktu saya kecil nonton film Tom and Jerry, selalu ribut Tom and Jerry. Nah, rumah tangga juga ribut dan udah kayak neraka. Dan kasihan anak-anak menjadi stres. Mengapa? Nah, dalam Matius 6 ayat 33, Yesus katakan gini, tetapi carilah hulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini penting sekali pernyataan ini. Yesus membawa kita untuk mengerti bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah menjadi sangat utama, menjadi sangat prioritas, menjadi sangat penting dan urgensial sekali. Mengapa urgen? Ini seperti rumah tangga ini udah mau kiamat. Rumah tangga ini sudah di jurang. Kalau bahasa counseling ini, orang-orang di posisi borderline. Sebentar lagi jatuh, udah di jurang ini. Sebentar udah di batas, sebentar lagi jatuh. Bukan lagi stres tapi berubah jadi depresi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita melihat apa yang sudah lakukan ini bukan sekedar teladan saja, tapi ini solusi. Ketika suami istri saya bilang, kalian mulai besok berjanji satu hal aja. Suami belajar untuk mengutamakan Allah dalam hidupnya. Bukan egoisme, bukan kesombongannya, bukan ambisinya, menurut pikiran dia. Dan istri sama. Coba utamakan anak Allah. Jangan marah-marah sebagai utama, jangan kecewa, jangan dendam, jangan mengutuk, karena itu tidak sesuai dengan Allah. Ya, tapi pas saya sakit, saya tidak bilang tidak sakit, tapi jangan marah-marah terus. Tapi Pak, dia sangat brengsek. Iya, saya tidak bilang dia malaikat, dia juga banyak salah. Tapi sikap kamu begini membuat hubungan kamu dengan Allah menjadi tidak beres. Hubungan kamu dengan suami menjadi makin tidak beres, dan kamu akan tenggelam dalam kepedihan dan depresi. Dan saya lihat kamu udah depresi ini. Kalau ngomong panik, kalau ngomong tidak nyambung, kalau ngomong gak rasional sekali. Bagi kamu, bagaimana kamu berpikir secara rasional? Kalau kamu tidak tenang, tidak gelisah, kalau kamu terus panik begini, bagaimana kamu mau tenang? Bagaimana kamu bisa pecahkan masalah? Bagi kamu, bagaimana kamu mengerti? Karena kamu udah gak rasional. Kamu begitu panik, begitu emosionalis, sehingga kamu tidak lagi berpikir jernih, tidak rasional. Dan ini menambah persoalan kalian. Derajat persoalan kalian makin hari makin berat. Dan ini bisa kayak perang dunia kedua. Jadi utamakan kehendak Allah yang dikatakan di teks ini juga, saya link dengan Matius pasal 6 ayat 33, menjadi solusi bagi pemecahan masalah. Tapi bukan suara pemecahan masalah, tapi menghindari kita dari masalah. Jadi bukan cuma sekedar kuratif, tapi preventif. Kamu bukan saja menyelesaikan masalah, tapi kamu tidak buat masalah. Kenapa? Ketika kehendak Allah sebagai diutamakan, ketika kehendak Allah sebagai prioritas hidup kamu, maka kamu dan istri, ini pernikahan suami dan istri, tidak akan konflik seperti ini. Sebelum dengarlah apa yang saya katakan. Untuk apa? Untuk kebaikan kalian berdua dan juga buat anak-anak. Hal yang keempat yang menarik, saya ingin mengatakan bahwa penting sekali obedience kepada Tuhan. Penundukan diri kepada Tuhan menjadi hal yang utama. Mengapa? Karena orang-orang yang menundukkan diri itulah yang kemudian bisa sampai di endingnya. Nah begini. Kenapa ada orang yang sulit sekali untuk dengar? Karena banyak orang yang punya motifnya aneh-aneh. Cari posisi, cari jabatan, cari uang, cari harta, cari popularitas, cari kedudukan, cari apresiasi. Kenapa begitu? Sampai jangan-jangan tunduk.
Habis waktu, tenaga dia, perdebatan dia hanya untuk posisi yang dia bilang tadi. Karena motifnya salah, tujuannya salah, dan membawa pada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan dan orang lain. Bahkan di sini. Maka saya akan mengatakan bahwa itu karena dia tidak beres dengan dirinya. Bahkan banyak orang korupsi karena tidak beres dengan dirinya. Banyak orang berbuat jahat karena tidak beres dengan dirinya. Banyak orang singkirin orang lain supaya dia bisa maju karena tidak beres dengan dirinya. Seperti dirinya belum tuntas. Masih mencari uang. Memang kita nggak perlu uang? Perlu. Masih mencari jabatan. Memang kita nggak perlu jabatan? Ya mungkin kalau Tuhan kasih ya nggak apa-apa. Tapi bukan untuk itu. Karena saya katakan bahwa yang besar itu bukanlah soal kedudukan, bukanlah soal nama, tapi orang yang melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau, itulah yang besar. Karena murid-murid pun berdebat siapa terbesar dalam kerajaan surga. Tapi saya katakan yang melayani itulah yang terbesar. Makanya dikatakan if you want to be great you must be servant of men. Ketika kamu ingin menjadi besar, kamu harus belajar melayani sesama. Dan kalau kita melayani, dituntut sebuah pendudukan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa melayani dengan lifestyle kita, dengan gaya kita, dengan harapan dan estimasi kita. Tidak bisa. Nanti ujungnya kita kecewa. Ketika orang tidak memberi apresiasi buat kita, kita akan marah. Ketika orang tidak memberi pujian buat kita, kita kan ini orang kok nggak bisa menghargai orang sedikit pun. Padahal bukan orang tidak menghargai, tapi motifnya salah untuk mencari penghargaan. Nah artinya dia tidak tuntas dengan dirinya. Nah orang belum selesai dengan dirinya, sulit untuk menundukkan diri. Obedience itu tidak mungkin terjadi pada orang yang masih mencari sesuatu untuk mengisi ruang kosong dalam dirinya. Kita tahu bahwa kita sudah tuntas dalam Yesus. Ketika kita sudah tuntas dalam Yesus, mau dapat jabatan atau tidak, nggak ada masalah. Mau dipuji atau tidak, it's okay. Mau dapat uang atau tidak, kita bersyukur. Karena apa? Karena kita sudah tuntas. Salah satu presiden kita yang tuntas adalah Jokowi. Dia hanya kerja, melakukan yang terbaik sampai periode dia akan berakhir. Tidak mencari uang, tidak mencari hal-hal yang apalagi pencitraan diri, tidak ada di situ, tidak ada di situ. Begitu sederhana, begitu merakyat dan kerja dan hanya orang bodoh saja, hanya orang yang meminjam istilah dungu saja, yang tidak lihat dengan begitu jelas di depan mata semua yang dilakukan oleh presiden kita. Nah apa yang saya bisa katakan? Karena dia tuntas dengan dirinya. Dia tidak lagi mencari yang lain. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia hanya punya ruang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah kalau kita juga tuntas dengan diri kita, maka obedience itu akan terjadi. Kalau tidak, kita akan mencari sesuatu yang pada ujungnya kita akan kecewa. Jadi obedience, ketaatan itu menjadi sangat penting. Pendudukan menjadi sangat penting untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus tunduk kepada Bapa dan dia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Saya mau angkat yang ketiga yang tadi sebagai penutup dengan mengatakan begini. Ketika kita melakukan kehendak Allah, menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita, dan ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ketika kita melakukan itu sebagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan, maka di situ bukan terjadi kuratif saja atas masalah kita. Bukan saja kita mampu menyelesaikan masalah kita dengan baik dan benar, tetapi kita mencegah sikap, perilaku, perbuatan yang tercela yang tidak seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kehendak Allah menjadi yang utama dalam kehidupan kita, ketika kehendak Allah menjadi prioritas buat kehidupan kita seperti Yesus di teks ini, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa hadir di mana kita berada untuk menebar kebaikan buat orang lain. Kenapa? Karena ketika kehendak Allah kita lakukan sebagai yang penting, maka keluarga kita juga seperti saya bilang tadi menjadi bahagia. Kenapa? Bukan karena kita nggak punya masalah kita bisa aja banyak. Tapi karena suami mengaturkan Allah, istri memutuskan Allah, dua-dua hidup seperti yang Allah inginkan. Maka kalaupun mereka punya masalah, dan selalu kita punya masalah, masalah itu bukan lagi masalah, apalagi jadi konflik. Karena mereka mampu secara kuratif menjalankan masalah mereka, bahkan mereka tidak bikin masalah. Kenapa? Karena ketika kehendak Allah diutamakan, itulah sebenarnya prinsip yang Yesus ingin bagikan kepada kita, supaya kita lakukan itu sebagai utama. Karena dengan begitu kita akan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terus memberkati dan shalom.